Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Ya, Ibu harap semuanya sehat dan siap untuk belajar. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita selalu berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin berdoa. Dimulai. Selesai. Yeay, alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah, Ibu akan absen dulu ya. Alfi, Jannah, Sukma, Rohana. Ya, baik, semuanya hadir. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat kita semua. Karena anak-anak hadir semua, berarti anak-anak Ibu anggap semuanya siap untuk belajar pada hari ini. Anak-anak juga menerapkan sikap disiplin. Nah, selanjutnya kita bernyanyi dulu yuk agar lebih semangat. Gimana? Oke, kita nyanyi dulu Indonesia Raya. Kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Yeay, gimana? Sudah semangat ya selesai menyanyi? Ya, kita lanjut ke pembelajaran. Oh ya, sebelum itu anak-anak siapkan dulu alat tulis dan bukunya. Ibu hitung sampai 3 ya. Anak-anak sudah harus siap buku dan alat tulisnya. 1, 2, 3. Oke, semuanya sudah siap. Nah, kita akan belajar tema 1. Ayo dibuka dulu buku siswanya. Tema 1 apa itu? Belajar tentang apa? Ya, organ gerak hewan dan manusia. Nah, subtema 1 tentang organ gerak manusia pada pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, dengan membaca teks organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dan bagian bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Dan yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Sudah paham ya tujuan pembelajarannya? Nah, tujuan pembelajaran nanti digunakan untuk penilaian anak-anak. Nah, silakan anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar. Sudah diamati gambarnya? Ya, di situ ada percakapan bapak dan anaknya. Nah, bacaannya ada yang bisa membacakan? Ya, yuk kita baca bersama-sama saja yuk. Yang pertama, Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu, bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Bapaknya menjawab, benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, anak-anak punya organ gerak enggak kira-kira?
Coba disebutkan, anak-anak punya organ gerak apa? Iya, betul sekali. Ada tangan, kemudian kaki untuk anak-anak berjalan dan melakukan aktivitas lainnya. Nah, apa itu paragraf utama, anak-anak? Ada yang tahu? Oke, kita bahas. Paragraf utama adalah ide pokok dari suatu paragraf. Nah, yang perlu anak-anak ingat bahwa ide pokok yang ada di depan namanya deduktif. Ayo anak-anak perhatikan, itu ada anak panah pada kata DE. Itu biar mudah diingat, anak-anak bisa diartikan dengan depan. Deduktif apa tadi? Ayo, ide pokok yang ada di depan, betul sekali. Sedangkan induktif adalah ide pokok yang letaknya di akhir kalimat. Nah, anak-anak silahkan perhatikan teks di bawah ini. Ada teks tentang organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsang yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Nah, selanjutnya kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif dan berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerja sama antara dua alat gerak tersebut membentuk sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang pada manusia hanya akan tetap diam dan tidak berbentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang memiliki peranan yang sangat besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak pasif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membutuhkan dapat bergerak. Pada otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membentuk tulang untuk bergerak. Nah, manakah ide pokok pada bacaan tadi, anak-anak? Ada yang bisa menyebutkan? Pada paragraf 1 ada di mana ide pokoknya? Ya, betul sekali. Pada kalimat salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Betul. Tepuk tangan buat Mbak Anis. Kerjakan pada LKPD 1 dan silahkan tuliskan kalimat pengembangnya. Ya, di situ terdapat pada kolom paragraf 2, 3, 4, dan 5. Silahkan anak-anak tuliskan ide pokoknya dan kalimat pengembangnya seperti yang sudah tadi Ibu berikan contoh ya. Selanjutnya pada LKPD 2 silahkan anak-anak kerjakan contohnya. Kembangkan ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, terus di situ ada kalimat organ gerak terdiri atas dua macam. Nah, anak-anak bisa dilanjutkan dengan organ gerak terdiri dari atas dua macam, yaitu alat gerak pasif dan
organ gerak aktif. Seperti itu ya. Silahkan isi dengan sesuai yang ada, yang anak-anak pahami. Nanti selesai mengerjakan, silahkan dikumpulkan di meja ibu dan akan ibu nilai, dan kemudian akan ibu umumkan hasil dari mengerjakan hari ini pada pertemuan berikutnya. Nah, ini ada LKPD 3, yaitu perintahnya kamu sudah berhasil menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan organ gerak manusia dan hewan. Di atas sekarang coba diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Nah, diskusikan tentang hal-hal berikut. Di situ ada kolom nomor 1, bahan diskusi pengertian ide pokok bacaan, dan hasil diskusi silakan dituliskan pada kolom yang ada di sediakan tersebut. Kemudian ibu akan belajar lagi dengan kalian tentang apa ini organ gerak manusia. Nah, organ gerak manusia itu apa? Hayo, ya, dimulai dengan sistem gerak manusia adalah otot dan tulang. Tulang dan otot. Jika tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena menggunakan untuk menggerakkan tulang. Kemudian fungsi tulang yang pertama sebagai tempat melekatnya otot, dan yang kedua melindungi organ dalam manusia, yang ketiga sebagai pembentuk rangka tubuh, dan yang keempat tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot yang pertama menggerakkan tulang, yang kedua mempertahankan postur atau tubuh, dan yang ketiga mengatur saluran dalam sistem tubuh, dan yang keempat mengatur suhu tubuh. Sudah paham anak-anak? Sudah ya. Kemudian otot atau daging tersebut tersusun dari apa? Ya, betul sekali, inti sel, dan yang kedua serabut otot, dan yang ketiga betul sekali otot dan daging. Nah, selanjutnya organ gerak hewan. Nah, hewan apa saja itu? Ada vertebrata. Vertebrata itu artinya apa anak-anak? Bertulang belakang, betul sekali. Nah, sapi merupakan hewan mamalia. Sapi bergerak menggunakan apa? Iya, 4 kaki, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Kelinci bergerak menggunakan apa anak-anak? Menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. Selanjutnya katak. Katak itu hewan apa anak-anak? Amfibi, betul sekali. Bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Sendi di kaki memudahkan untuk melompat. Ya. Selanjutnya ada hewan vertebrata, bertulang belakang. Ada apa saja? Ya, selanjutnya ada ikan. Ikan itu termasuk pada Pisces, betul. Nah, ikan bergerak menggunakan sirip dan ekor-ekornya. Bagus. Nah, ular bergerak menggunakan apa? Ya, menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Nah, selanjutnya ada hewan avetebrata, lawan dari vertebrata, artinya tidak bertulang belakang.
Yang pertama ada hewan kupu-kupu. Kupu-kupu bergerak menggunakan apa? Ya, sayap yang tipis namun menempel. Yang kedua ada ubur-ubur. Ubur-ubur bergerak menggunakan apa? Ya, tentakel yang berada di dekat mulut. Dan yang ketiga ada siput. Siput termasuk hewan apa? Moluska, bergerak dengan otot-otot tubuh yang lunak dan lendir yang berguna untuk memudahkan berjalan. Sudah paham? Iya. Nah, anak-anak, selanjutnya anak-anak silahkan lanjutkan mengerjakan soal evaluasi yang ibu telah siapkan, yang ibu kirim linknya pada grup WhatsApp. Ibu berikan waktu selama 10 menit. Silahkan dikerjakan sendiri, jangan menoleh ke temannya. Oke? Jangan mencontek temannya ya. Ibu tunggu. Oke, sudah selesai semua. Nah, ibu akan umumkan hasilnya. Di urutan pertama ada Mas Bima, dan yang kedua Mbak Rara, yang ketiga Mbak Anis, yang keempat ada Mbak Janatun, yang kelima ada Mbak Sukma. Nah, tepuk tangan buat peringkat 1 sampai 5. Ayo, tepuk tangan. Nah, peringkat 1 sampai 5 pada pengerjaan soal evaluasi, ibu akan berikan bintang. Nah, bintang ini nanti mempengaruhi nilai anak-anak di akhir semester. Tadi anak-anak, oke, kita sudah masuk ke penghujung pembelajaran. Tadi anak-anak belajar tentang apa? Ya, belajar tentang organ gerak manusia dan hewan. Ada apa saja? Manusia memiliki organ gerak pasif dan aktif, betul sekali. Yang aktif apa? Otot, dan yang pasif tulang, betul sekali. Nah, selanjutnya tadi ada belajar ide pokok ya. Ide pokok yang di depan namanya apa? Betul, deduktif. Dan yang di akhir paragraf itu namanya induktif, betul sekali. Nah, hewan tadi ada hewan apa saja?